Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas PG PAUD Rek B 2019 akan menampilkan video kami yang dikerjakan sebagai pemenuhan tugas proyek dalam mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini, di mana kami beranggotakan Ainaini Nasma, Adila Sulistiawati, Anissa Ruhi, Dwi Christine Girsang, Jessica Simanjunta, Nida Afifa, Sri Maharani, dan Rili Fitriasari. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit pengertian tentang pengembangan bahasa anak usia dini, di mana pengembangan bahasa untuk anak usia dini merupakan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini yang bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Berikut video dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya Jessica Simanjuntak dari kelompok 4. Nah, di video kali ini saya akan membahas dua topik yang saling berhubungan, yaitu perkembangan bahasa dan dilanjutkan dengan perkembangan membaca pada anak usia dini. Nah, langsung aja ya. Pertama kita bahas perkembangan bahasa. Nah, seperti yang kita tahu, bahasa itu merupakan segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia itu disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti pesan kita kepada orang lain. Nah, bahasa juga merupakan alat komunikasi dan membentuk suatu interaksi. Dan dengan kemampuan berbahasa inilah anak juga mampu membantu dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang banyak hal. Nah, di dalam bahasa ini terdiri dari berbagai komponen, teman-teman. Di antaranya itu ada komponen fonologi. Nah, fonologi ini menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Jadi, ini merupakan suatu unit bunyi yang membentuk kata tersebut. Dan yang kedua ada namanya semantik. Nah, semantik ini mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Dan yang ketiga ada grammar. Nah, grammar inilah yang menggambarkan struktur bahasa tersebut, atau serangkaian aturan gambar yang grammar yang mengarahkan bagaimana kata-kata dapat terbentuk menjadi kalimat. Jadi ini suatu unit bahasa terkecil yang mengandung suatu arti. Dan yang terakhir ada pragmatik. Nah, ini terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial yang kita lakukan, suatu interaksi yang kita lakukan. Misal kita menggunakan bahasa yang simpel, bisa bila berbicara dengan anak-anak. Jadi enggak bahasa yang rumit dan mudah diketahui. Nah, ini termasuk dalam komponen pragmatik. Nah, saya juga akan menjelaskan tahap-tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, pada usia 36 sampai 48 bulan, anak sudah dapat menggunakan pertanyaan seperti ya atau tidak, kalimat bertanya, kalimat negatif atau kalimat perintah yang simpel dulu. Nah, yang kedua juga di sini anak menggunakan klausa atau penekanan pada kalimat yang dimaksud. Jadi ada penekanan nada pada kalimat yang dikeluarkannya. Nah, yang ketiga itu ada mengkoordinasikan kalimat-kalimat dengan menggunakan preposisi. Dan yang terakhir, kosakata yang mereka dapat itu udah dapat sekitar 1000 kata yang mereka dapat ya teman-teman. Nah, pada usia 48 sampai 50 bulan, anak sudah dapat menggunakan aturan pragmatik yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang komponen pragmatik tadi dalam berkomunikasi. Anak sudah mampu menggunakan aturan pragmatik tadi. Dan kedua ada anak juga udah menggunakan kata-kata humor atau perumpamaan. Nah, yang ketiga itu ada usia 5 tahun ke atas. Nah, ini udah di tahap 5 tahun ke atas. Nah, di sini anak sudah menggunakan kata-kata yang kompleks, sintaksis. Dan yang kedua, kosakata mereka juga mencapai 14.000 teman-teman. Dan yang terakhir, perkembangan kesadaran metalinguistik atau kesadaran akan belajar mengenai fungsi bahasa yang benar yang dilakukan mereka. Nah, proses bahasa ini juga ditentukan oleh matangnya perkembangan bagian-bagian mulut. Jadi tidak lepas dari perkembangan dari bagian mulut, kontrol dari saluran nafas mereka bagian atas. Ada beberapa anak yang mempunyai gangguan. Nah, itu kemampuan bahasanya kan akan terganggu. Karena perkembangan bahasa pada anak juga ditentukan oleh perkembangan mulut pada anak tersebut dan perkembangan nafasnya. Nah, setelah anak sudah memperoleh bahasa, memperoleh kosakata yang banyak, disinilah anak sudah mulai dapat membaca. Nah, ini yang
diajarkan pada anak usia dini ya. Jadi membaca pada anak usia dini juga diajarkan secara terprogram. Jadi di sekolah sudah diterapkan, di sekolah juga diterapkan, di rumah diterapkan oleh orang tua. Jadi membaca pada anak usia dini juga merupakan usaha untuk persiapan anak tersebut untuk memasuki pendidikannya berikutnya. Dan program membaca ini juga menumpukan perhatian pada perkataan-perkataan secara utuh. Jadi dengan belajar membaca inilah anak juga mendapatkan pengetahuan yang utuh. Dan tadi tahap perkembangan bahasa sudah dijelaskan, dan di sini saya menjelaskan tahap perkembangan membaca pada anak usia dini. Ini ada beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi pada yang pertama itu adalah tahap fantasi atau magical stage. Nah, pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan buku, dan kadang-kadang anak membawa buku kesukaannya gitu. Jadi anak udah mulai membawa buku dan membawa bukunya itu di mana-mana untuk dibaca. Dan yang kedua ada tahap pembentukan konsep diri atau self concept stage. Nah, di sini anak memandang dirinya sebagai pembaca. Jadi dia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan membaca dan pura-pura untuk membaca buku. Ketiga ada tahap membaca gambar atau disebut dengan bridging reading stage. Di tahap inilah anak sudah dapat mengungkapkan apa yang sudah dilihatnya, seperti buku yang udah dibaca, buku yang ada gambarnya. Nah, anak membaca sekali dan dia sudah dapat membaca itu lagi atau mengulangnya kembali tanpa melihat buku tersebut. Dan yang keempat itu ada tahap pengenalan bacaan atau disebut dengan take off reader stage. Nah, di sini anak mulai menggunakan 3 sistem isyarat seperti grafoponik, semantik, dan sintetik. Jadi secara bersama-sama anak udah tertarik pada bacaan tersebut dan mulai mengingat kembali cetakan pada konteks yang ada di dalam buku tersebut. Nah, di sini juga anak sudah mulai berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan serta membaca berbagai tanda seperti kotak susu, atau pasta gigi, atau papan iklan. Jadi kayak ada kotak, nah dia udah tahu itu apa gitu. Nah, yang kelima ada tahap membaca lancar. Nah, disinilah yang disebut dengan independent reader stage. Nah, di sini anak sudah dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas. Jadi anak sudah mulai membaca buku yang enggak itu aja, tapi banyak berbagai buku. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa orang tua dan pendidiklah yang sangat berperan untuk menstimulus perkembangan bahasa dan membaca pada anak usia dini. Nah, itu sekian penjelasan perkembangan bahasa dan membaca dari saya, dan saya lanjutkan ke materi berikutnya oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Adila Sulistiawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemampuan menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan dalam menggunakan bahasa. Pembelajaran menulis anak usia dini yaitu ketika anak belajar untuk mencoret-coret, membuat garis lurus, dan membuat garis liku-liku. Kemampuan menulis anak usia dini ditandai dengan mampunya anak untuk meniru sebuah simbol dan huruf. Kemudian anak memahami apakah yang ditulis olehnya dan dapat mengeja tulisan tersebut. Selanjutnya, tahapan menulis. Tahapan menulis pertama yaitu ditandai dengan kemampuan anak untuk mencoret-coret dan memberi tanda acak pada kertas. Pada tahap kedua, anak mampu membuat garis lurus dalam bentuk horizontal maupun vertikal dan dapat menuliskan beberapa huruf. Pada tahap ketiga, anak dapat mengenali huruf-huruf tersebut. Pada tahap keempat, anak mampu menulis sebuah kata dan membedakannya berdasarkan suara. Misalnya, perbedaan antara huruf B dan D. Selanjutnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menulis anak. Yang pertama, yaitu faktor jasmaniah, meliputi kondisi kesehatan dan cacat tubuh anak. Kondisi kesehatan anak yang tidak baik dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar. Begitu pula dengan kondisi cacat tubuh anak. Yang kedua yaitu kondisi psikologis, meliputi intelijensi atau kecerdasan, minat dan bakat, dan perhatian anak terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis anak. Yang pertama yaitu kemampuan jasmaniah. Kemampuan jasmaniah ini meliputi kondisi kesehatan dan cacat tubuh anak.
Kondisi kesehatan anak yang tidak baik dapat mempengaruhi proses pembelajaran karena pada saat itu anak akan mudah lelah dan tidak memperhatikan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan terganggu dan akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Begitu pula dengan cacat tubuh anak. Yang kedua yaitu kondisi psikologis anak. Hal ini meliputi intelijen. Tahapan menulis anak ini juga dipengaruhi oleh kondisi dan usia mereka. Kemampuan menyimak pada anak usia dini yaitu salah satu kemampuan berbahasa awal yang harus dikembangkan. Karena kemampuan ini memerlukan kemampuan bahasa, reseptif, dan pengalaman, di mana anak sebagai penyimak secara aktif memproses dan memahami apa yang ia dengar. Perkembangan kemampuan menyimak pada anak usia dini berkaitan erat satu sama lain dengan keterampilan berbahasa, khususnya berbicara. Anak yang berkembang keterampilan menyimaknya akan berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan berbicaranya. Kemampuan menyimak melibatkan proses mengintegrasikan dan menerjemahkan suara yang didengar sehingga memiliki arti tertentu. Kemampuan ini melibatkan proses kognitif yang memerlukan perhatian dan konsentrasi dalam rangka memahami arti informasi yang disampaikan. Kemampuan menyimak sebagai salah satu keterampilan berbahasa reseptif melibatkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu acuity, yaitu kesadaran akan adanya suara yang diterima oleh telinga. Yang kedua yaitu auditory discrimination, yaitu kemampuan membedakan persamaan dan perbedaan suara ataupun bunyi. Yang ketiga yaitu auding, yaitu suatu proses di mana terdapat asosiasi antara arti dengan pesan yang diungkapkan. Ini gambar apa? Ceri. Nah, huruf ceri ada apa aja? C. C, ayo kita cari huruf C. Setelah huruf C, huruf E. setelah huruf E, huruf M. A. Setelah huruf R, huruf I. Nah, bacanya apa? Ceri. Ceri. Ini gambar apa? A. Gambar apa ini? Ayam. Ayam. Huruf ayam apa aja? A. A. Setelah itu huruf Y. setelah huruf Y, huruf A. setelah huruf A, huruf M. Nah, bacanya apa? Ayam. Ayam. Nah, yang ini gambar apa? Kuda. Kuda. Huruf kuda apa aja? K. Nah, setelah huruf K, huruf U. setelah huruf U, huruf D. mana D? Setelah huruf D, huruf A. Oke, bacanya apa? Kuda. Kuda. Nah, ini gambar apa? Apel. Apel. Huruf apel apa aja? A. Huruf A yang mana? Setelah A, huruf B. P. Nah, setelah huruf P, huruf apa? I. Oke, setelah huruf E, huruf M. Oke, bacanya apa? Apel. Apel, pandai. Halo, apa kabar semuanya? Masih semangat kan hari ini? Harus tetap semangat ya, karena kita akan bermain sambil belajar. Nah, wah, sekarang di meja ibu udah ada apa ya? Sekarang di sini nih udah ada kumpulan kata-kata. Nih, udah ada kumpulan kata-kata di sini. Terus di sini udah ada kumpulan huruf-huruf. Lihat tuh warna-warni. Ini tuh kumpulan huruf-huruf. Dan yang terakhir
ada ini, namanya roket kata. Wah, roket kata. Jadi, hari ini kita akan bermain capuca. Cari, putar, dan baca. Gimana ya cara mainnya? Cara mainnya tuh mudah sekali. Nanti, Ibu akan pilih salah satu dari banyak kata ini, akan Ibu tempel di sini, dan kalian sesuaikan hurufnya, kalian cari huruf yang sama kayak kata yang udah Ibu tempel. Nah, contohnya gini, kita mainkan ya. Ibu pilih ini, kata ini. Ibu tempel di sini dan kalian harus mencari huruf-huruf yang sama kayak yang ada di sini. Huruf pertama itu ini. Kita cari ya. Huruf yang tegak. Huruf apa ya? Hurufnya ini adalah huruf I. Betul, ini adalah huruf I. Sekarang kita cari yang mana ya yang huruf I. Kita cari dan ketemu. Ini huruf I. Setelah dicari, kita putar. Jadi cari, putar. Cari dan putar. Nah, dapat. Lanjut huruf kedua. Huruf yang di tengah ini punya dua perut. Huruf apa ya namanya? Ini adalah huruf B. Betul, ini adalah huruf B. Kita cari huruf B. Wah, ternyata dia warna biru. Nih, ini huruf B dan kita putar. Sama kayak tadi. Diputar. Wah, sudah terisi dua huruf. Huruf terakhir. Huruf ini. Huruf apa ya namanya? Huruf U, betul. Kita cari huruf U sampai dapat. Nih, ini huruf U. Ini huruf U dan kita putar. Wow, udah lengkap nih. Setelah dicari, diputar dan dibaca. Kita eja ya. Ibu. Dibaca ibu. Ibu. Dibaca ibu. Nah, gampang kan cara mainnya? Sekarang kita main. Karena tadi adalah contoh. Kita lepas lagi satu-satu dan kita mulai permainannya. Harusnya udah bisa ya karena udah Ibu kasih contoh. Ibu akan pilih satu kata yang ada di sini. Yang mana ya? Oke, Ibu pilih ini. Sekarang tugas anak-anak untuk mencari huruf yang sama seperti kata yang ada di sini. Cari pertama, huruf I. Kita cari huruf I. Cari huruf I, cari dan ketemu. Kita cari, kemudian kita putar. Lanjut huruf kedua, huruf Y. Ini namanya huruf Y. Kita cari huruf Y dan dapat. Setelah dicari, diputar. Diputar-putar sampai dia nempel. Dan lanjut huruf yang terakhir. Huruf A. Kita cari huruf A. Ini huruf A. Dan putar. Selesai. Gampang kan cara mainnya? Nah, sekarang Ibu akan kasih roket huruf ini ke anak-anak semua dan tinggal bermain ya. Cara mainnya kayak yang udah Ibu contohin tadi. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media ketiga yang bisa membantu perkembangan bahasa anak usia dini. Nama medianya adalah panggung cerita. Kita tahu panggung cerita ini sudah menjadi media favorit bagi para guru PAUD untuk membantu mengembangkan perkembangan bahasa anak didiknya. Nah, yang kita perlukan adalah panggung cerita tersebut. Panggung cerita ini bisa dibuat dari kotak bekas, jadi tidak memerlukan biaya. Dan kita memerlukan ornamen-ornamen seperti karakter-karakter yang dapat kita print, terus nanti kita gunting dan dapat ditempelkan di sumpit menggunakan selotip seperti ini.
Nah, cara menggunakannya sangat gampang. Kita hanya memerlukan sebuah cerita yang akan kita ceritakan kepada anak murid kita. Jadi, misalnya saya menceritakan tentang kisah zebra dan burung gagak. Saya akan menceritakan tentang zebra yang sangat sombong, tentang kulitnya yang mulus, sedangkan dia menertawakan si gagak dengan kulit yang hitam. Jadi di suatu waktu hiduplah seekor zebra dan seekor burung gagak, dan mereka hidup dengan damai di sebuah hutan. Namun zebra sangat sombong akan kemulusan kulitnya. Dia selalu menertawakan si gagak karena mempunyai warna kulit yang hitam berbeda dengannya. Oh, gagak, kenapa warna kulitmu sangat hitam? Gagak bersedih atas perkataan dari zebra. Akhirnya gagak mempunyai suatu rencana, yaitu ingin merubah kulit zebra menjadi hitam juga seperti kulit gagak. Akhirnya keesokan harinya datanglah gagak menjumpai si zebra. Hai zebra, aku ingin membuat sebuah perjanjian denganmu. Aku dengar-dengar ada kontes kecantikan yang diadakan oleh si raja hutan. Apakah kau mau ikut? Oh, benarkah begitu gagak? Aku akan ikut. Apakah kamu punya cara untuk mempercantik kulit indahku ini? Tentu saja, zebra. Aku akan memberikan ramuan ajaib kepadamu. Syaratnya, kamu tidak boleh terkena sinar matahari dan kamu harus menutup mata kamu. Kamu tidak boleh bercermin di sungai atau di pantulan batu-batu. Apakah kamu mengerti? Baiklah, gagak, aku akan percaya padamu. Pulanglah gagak mengambil ramuan ajaibnya. Lalu datanglah gagak dengan ramuan ajaibnya. Hai zebra, aku akan memberikan ramuan ajaib ini padamu. Sesuai janjimu, kamu tidak boleh terkena sinar matahari maupun bercermin di sungai. Baiklah gagak, aku akan menuruti janjiku. Cepat berikan ramuan ajaib itu padaku. Akhirnya, gagak pun mengolesi ramuan ajaib ini di tubuh zebra. Keesokan harinya, pergilah zebra ke pinggir sungai untuk mengikuti kontes kecantikan yang diberitahukan oleh gagak. Nah, ternyata saat dia ingin menyeberangi sungai, dia melihat bahwa kulit dia sudah berubah menjadi belang-belang. Zebra pun terkejut, akhirnya dia marah dan memanggil gagak. Gagak, gagak, kemari kamu. Akhirnya gagak pun datang. Ada apa zebra? Kenapa kulitmu seperti itu? Ini salah kamu. Apa yang kamu berikan padaku? Rasakan itu zebra. Akhirnya kamu merasakan apa yang aku rasakan. Jangan pernah mengejei orang, karena mereka akan marah padamu. Itu akibat dari perbuatanmu zebra. Gagak, aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Akhirnya zebra pun pergi pulang ke tempat tinggalnya, dan gagak tertawa atas kulit belang-belangnya zebra. Nah, setelah ceritanya sudah selesai, kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu anak mengembangkan perkembangan bahasanya. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang jahat itu siapa sih? Gitu. Zebra bu, dia kenapa? Jadi banyak improvisasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak dapat lebih mengembangkan, lebih mengasah kemampuan bahasanya.
Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengambil kesimpulan dari 3 video tersebut. Nah, di media yang pertama ini disebut dengan tebak kata, di mana tebak kata ini dapat mengembangkan aspek menyimak dan membaca pada anak. Nah, guru menyiapkan huruf secara acak. Nah, jadi ketika guru bertanya, ayo siapa yang bisa menyusun kata kalimat kuda? Nah, jadi anak menyusun huruf-huruf secara acak tersebut dan itu dapat mengembangkan aspek menyimak anak di mana kuda setelah KU. Nah, jadi lama-lama anak dapat menyimak dan setelah itu dapat mengembangkan aspek membaca di mana ada telah disusunnya. Nah, jadi anak itu membaca ini kuda seperti itu. Nah, pada media kedua disebut panggung cerita, di mana panggung cerita ini dapat mengembangkan aspek menyimak pada anak. Guru menceritakan suatu cerita. Nah, jadi ketika guru bercerita, si guru menanyakan kembali dari cerita tersebut. Misalnya, siapa tadi yang memiliki sifat jahat? Siapa tadi yang telah meracuni gitu. Nah, jadi setelah anak mendengar cerita dari guru, anak menyimak, oh ternyata yang si jahat tadi si zebra gitu. Nah, jadi setelah guru bercerita, guru menanyakan kepada anak mengenai cerita tersebut sehingga dapat mengembangkan aspek menyimak pada anak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu media capuca atau cari putar baca. Nah, dengan capuca ini dapat mengembangkan aspek membaca pada anak, di mana guru mengacak-acak semua huruf dan sehingga anak menggabungkannya dengan mengeja huruf itu satu persatu. Misalnya, guru membuat di papan tulis kata meja. Nah, jadi dengan huruf-huruf yang acak-acak tadi, anak mencari dan mengeja meja. Nah, jadi dengan itu anak dapat mengembangkan aspek membacanya. Jadi anak dengan mengeja, meja dan berusaha mencari huruf-huruf tersebut dan menggabungkannya. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari video yang kami buat ini adalah dengan kemampuan berbahasa, anak menjadi mampu membangun suatu pemahaman baru tentang banyak hal. Serta dengan kemampuan menulis pada anak usia dini yang ditandai dengan mampunya anak untuk meniru sebuah simbol dan huruf serta mampu mengejanya. Dan dalam keterampilan menyimak merupakan kemampuan bahasa yang harus dikembangkan karena akan sangat berpengaruh dengan keterampilan berbicara pada anak. Demikian video dari kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.